Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ari Lutfia Saibarudin. Saya dari Prodi PAI semester 8. Video saya kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhsodik MPDI. Selamat menyaksikan. Paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ada definisi paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses manajemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya mengenai aspek manajemen pendidikan Islam. Berikut ini beberapa aspek dari konsep paradigma manajemen pendidikan Islam yang dapat menjadi dasar pengembangan manajemen pendidikan Islam, yaitu yang pertama manajemen siswa, yang kedua manajemen personil sekolah, yang ketiga manajemen kurikulum, yang keempat manajemen sarana, yang kelima manajemen lembaga pendidikan, dan yang keenam manajemen hubungan masyarakat. Akan tetapi di video saya kali ini saya akan membahas hanya 3 saja, yaitu yang manajemen siswa, manajemen personil sekolah, dan manajemen kurikulum. Untuk 3 yang lain akan dibahas oleh teman saya dari kelompok saya. Yang pertama ada manajemen siswa. Di manajemen siswa ini ada 2 paradigma, yaitu yang A, paradigma pendidikan liberal, yaitu paradigma yang berorientasi pada prestasi individual, dan yang B, paradigma pendidikan kritis, yaitu paradigma yang berorientasi pada refleksi kritis terhadap sistem dan struktur sosial. Yang kedua yaitu manajemen personil sekolah. Dalam manajemen personil sekolah ini juga ada 2 poin. Yang A, pembinaan personil sekolah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal ini mengacu pada keputusan Menhankam nomor 5 tanggal 28 Mei 1996 tentang pokok-pokok pembinaan pegawai negeri sipil. Sekarang keluar keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen yang merupakan kegiatan di bidang kepegawaian untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Nah, yang B, aspek-aspek pembinaan. Aspek-aspek pembinaan ini juga mengacu pada undang-undang tadi. Kegiatan-kegiatannya yaitu ada pengadaan PNS merupakan proses kegiatan pada periode tertentu untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pendaftaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan atau diklat merupakan proses kegiatan untuk membentuk dan mengembangkan kualifikasi CPNS dan PNS agar senantiasa berwatak manusia Pancasila, memiliki kepribadian, kecerdasan, kecakapan, dan berketerampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya ada penggunaan. Penggunaan merupakan proses kegiatan penempatan PNS dalam jabatan yang tepat agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk memberikan kemungkinan pengembangan karir. Berikutnya ada perawatan. Perawatan merupakan proses kegiatan untuk memelihara kehidupan rohani dan jasmani PNS guna memberikan keseimbangan sehingga dalam pelaksanaan tugas diperoleh daya guna dan hasil guna optimal. Dan yang terakhir, pemisahan atau pemberhentian. Pemisahan atau pemberhentian merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan PNS, dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi personil baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas yang
terjadi karena adanya pemberhentian atau permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran tindak pidana atau penyelewangan, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, dan pemberhentian karena meninggal dunia atau tewas atau gugur atau hilang, serta pemberhentian karena hal-hal lain. Berikutnya yang ketiga ada manajemen kurikulum. Ada 3 paradigma dalam manajemen kurikulum ini. Yang A, paradigma formisme, yaitu paradigma yang berorientasi pada keakhiratan dan pendalaman ilmu agama. Yang B, paradigma mekanisme, yaitu memandang pendidikan sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan. Dan yang C, paradigma organisme, yaitu memandang pendidikan sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit. Selanjutnya tentang implementasi paradigma pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas, yaitu paradigma manajemen pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum, yaitu paradigma kurikulum yang tepat dapat membantu pengembangan kurikulum yang efektif. Dan yang ketiga, pembinaan personil sekolah, yaitu pembinaan personil sekolah yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu paradigma manajemen pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses manajemen pendidikan. Dengan memahami aspek-aspek manajemen pendidikan Islam seperti manajemen siswa, personil sekolah, dan kurikulum, kita dapat mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan paradigma manajemen pendidikan Islam dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.